Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang kita menambah satu kajian kitab lagi, yaitu kitab Awamil Jarjani. Jadi kitab ini kami persembahkan khusus bagi para pemula di dalam belajar ilmu nahu, di dalam mempelajari ilmu nahu. Kitab Awamil Jarjani ini insya Allah bisa menjadi perantara bagi kita dan juga kitab yang sangat penting bagi kita para pemula untuk bisa memahami kitab-kitab nahu yang selanjutnya atau kitab-kitab nahu yang lebih besar, yang lebih detail pembahasannya. Jadi untuk pemula sangat bagus sebelum memahami kitab-kitab besar daripada kitab yang membahas tentang ilmu nahu, yaitu dengan memahami terlebih dahulu kitab Awamil Jarjani. Jadi ini adalah pengkajian atau kajian kitab Awamil Jarjani yang pertama. Mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pemula. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-awamilu fin nahwi mi'atun, lafdhiyatun wa ma'nawiyatun. Bermula segala amil di dalam ilmu nahu itu ada 100 amil. Jadi di dalam ilmu nahu itu ada 100 amil. 100 amil yang dimaksud ini adalah maksudnya 100 amil yang dibahas di dalam kitab ini. Karena yang sebenarnya amil itu lebih daripada 100. Namun oleh musannif, karena ingin memudahkan bagi para pemula, maka beliau mengatakan amil itu ada 100. Padahal sebenarnya 100 amil itu 100 amil yang dibahas di dalam kitab Awamil Jarjani yang beliau bahaskan sekarang. Kemudian 100 amil tersebut dibagi menjadi dua, lafdhiyatun wa ma'nawiyatun, yaitu amil lafdhiyah dan ma'nawiyah. Maksudnya amil-amil 100 itu dimasukkan ke dalam lafdhiyah dan ma'nawiyah. Di antara 100 ada yang dinamakan amil lafdhiyah, ada yang dinamakan dengan ma'nawiyah. Jadi dibagi dua, amil lafdhiyah dan amil ma'nawiyah. Kemudian fal lafdhiyatu minha adadani, maka bermula amil lafdhiyah daripada 100 amil tersebut dibagi lagi menjadi dua pembagian, dua bilangan. Jadi yang pertama, amil itu ada amil lafdhiyah dan ma'nawiyah. Kemudian amil yang pertama lafdhiyah. Lafdhiyah ini dibagi menjadi dua, yaitu maka bermula lafdhiyah daripada 100 itu dibagi dua, sima'iyatun wa qiyasiyatun, sima'i dan qiyasi. Amil lafdhiyah dibagi lagi menjadi dua, sima'iyah dan qiyasiyah atau sima'i dan qiyasi. Maka sekarang telah menjadi tiga pembagian, yaitu amil ma'nawiyah, amil lafdhiyah sima'iyah, dan amil lafdhiyah qiyasiyah. Kita ulangi. Sekarang pembagian menjadi tiga, yaitu amil ma'nawiyah, amil lafdhiyah yang sima'iyah, amil lafdhiyah yang qiyasiyah. Jadi ada tiga pengelompokan atau tiga pembagian. Maka tiap-tiap pembagian tersebut di dalamnya
semuanya terdapat 100 amil yang dibagi-bagi ke dalam 3 pengelompokan tersebut. Maka oleh musannaf melanjutkan fasima'iyatu minha ihda wa tis'una amilan. Maka bermula amil sima'iyah, yaitu amil lafziyah sima'iyah. Daripada 100 amil tersebut ada berjumlah 91 amil. Nah, jadi 91 amil itu dikelompokkan atau dimasukkan ke dalam amil lafziyah qiyasiyah. Maka tinggallah jumlahnya menjadi 9. Karena jumlah amil tadi itu ada 100, 91 amil dimasukkan ke dalam amil lafziyah qiyasiyah. Kemudian ke dalam amil lafziyah sima'iyah. Nah, jadi 91 amil dimasukkan ke dalam amil lafziyah sima'iyah. Maka jumlahnya 9. Wal qiyasiyatu minha sab'atun, dan bermula amil lafziyah yang qiyasiyah daripadanya 100 itu ada 7. Kemudian sisa 9 daripada amil tersebut, 7 daripadanya dimasukkan ke dalam qiyasiyah. Nah, jadi kita ulangi lagi, jumlah amil lafziyah sima'iyah 91 amil, jumlah amil lafziyah qiyasiyah 7 amil. Jumlah amil lafziyah sima'iyah 91 amil, jumlah amil lafziyah qiyasiyah berjumlah 7 amil. Maka 91 ditambah 7 menjadi 98. Sisanya ada 2. Nah, sisanya ada 2 amil. Wal ma'nawiyatu, dan bermula amil ma'nawiyah minha daripadanya 100 yang berjumlah 100, isnani itu 2 amil. Kemudian yang sisanya 2 itu adalah dia dimasukkan ke dalam amil ma'nawiyah. Maka di sini kata musannaf wal ma'nawiyatu, dan bermula amil ma'nawiyah minha daripadanya 100 itu 2. Maka habislah semua jumlah 100 dimasukkan ke dalam 3 pengelompokan, yaitu ke dalam amil lafziyah qiyasiyah, lafziyah sima'iyah, dan amil ma'nawiyah. Jumlah amil lafziyah sima'iyah 91 amil, jumlah amil lafziyah qiyasiyah 7 amil, dan jumlah amil ma'nawiyah berjumlah 2 amil. Kemudian wa tatanawwa'us sama'iyatu ala 13 naw'an. Kemudian membagi-bagikan atau terbagi-bagilah amil yang sima'i, yaitu amil yang berjumlah 91 amil tadi, itu terbagi-bagi dia ala 13 naw'an, di atas 13 no' atau 13 pembahagian. Kemudian amil tadi, amil yang 91 atau amil simayah dibagi menjadi 3 pembahagian atau 3 pengelompokan yang lainnya. Yang 3 pengelompokan tersebut atau 3 no' tersebut akan kita bahas ke dalam kajian selanjutnya. Jadi sekian untuk kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini dapat dimengerti, dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fan-naw'ul awwalu hurufun tajurrul isma faqat wa hiya 19 harfan. Maka bermula no' yang pertama, pembahagian yang pertama, itu huruf-huruf yang bertugas menjarkan isim sahaja. Pembahagian yang pertama daripada 13 no', no' yang pertama daripada 13 no', yaitu huruf-huruf yang bertugas menjarkan isim.
membaris bawahkan isim. Membuat isim itu berbaris di bawah atau berharkat di bawah. Wahia tis'ata asyara harfan, dan jumlah hurufnya itu semuanya ada 19 huruf. Wahia tis'ata asyara harfan, dan bermula dianya itu 19 huruf. No yang pertama adalah huruf yang bertugas menjarkan isim yang berjumlah 19 huruf, yaitu al-ba'u yang pertama huruf ba. Al-ba'u. Kemudian yang kedua wa min dan huruf min. Wa ila dan huruf ila. Wa fi dan huruf fi. Wa an dan huruf an. Wa wawul qasami dan huruf waw qasam. Wa ba'ul qasami dan ba qasam. Wa ta'ul qasami dan ta qasam. Qasam di sini bermakna sumpah. Waw qasam, ba qasam, dan ta qasam yang bermakna ketiga waw dan ba ta tersebut bermakna sumpah. Maka dikatakan waw qasam, ba qasam, ta'ul qasam. Kemudian wal lamu dan huruf lam, wa rubba dan huruf rubba, wa wawuhu dan wawnya rubba, waw yang bermakna rubba, wa ala dan huruf ala, wal kafu huruf kaf, wa muz dan huruf muz, wa munzu, wa hatta, wa hasya, wa ada, wa khala. Jadi semuanya berjumlah 19 huruf. Jadi di sini kita tidak menjelaskan faedah-faedah daripada ke-19 huruf jar tersebut. Melainkan di sini kita hanya menyebutkan yang bahwa huruf hujar atau no yang pertama yang bertugas menjarkan isim itu berjumlah 19 huruf. Karena ini kita tujukan kajian ini untuk pemula, jadi 19 huruf ini mudah-mudahan dihafal terlebih dahulu oleh para pemula yang mengikuti kajian ini, dan insya Allah nanti hafalan tersebut bisa bermanfaat untuk memahami kitab-kitab selanjutnya. Jadi di sini ditekankan agar bagi para pemula menghafal terlebih dahulu huruf-huruf yang ada di dalam kitab Awamil ini. Nah, jadi yang pertama kesimpulan kita pada kajian ini adalah mengkaji di dalam kajian ini no yang pertama, yaitu huruf jar yang berjumlah 19 huruf, yaitu huruf ba, min, ila, huruf ba, huruf min, huruf ila, ba, min, ila, waw qasam, ba qasam, ta qasam, huruf ba, huruf min, huruf ila, wa fi, wa an, wa fi, wa rubba, wa fi, wa an, wa waw qasam, ba qasam, ta qasam, rubba, wa rubba, ala, kaf, mud, munzu, hatta, hasya, ada, dan khala. Jadi itu perlu dihafal. Jadi sekian pembahasan kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan atau kajian kitab Awamil Jarjani, yaitu memasuki no yang kedua, pembahagian yang kedua daripada amil lafdhiyah sima'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naw'u tsani hurufun tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Wa hiya sittatu ahrufin. Dan bermula no yang kedua, pembahagian yang kedua, itu beberapa huruf yang bertugas menasab ianya huruf akan isim
dan merafa' ianya huruf akan khabar. Ada berapa jumlah hurufnya? Wahia sittatu ahrufin, dan bermula dianya itu ada 6 huruf. No yang kedua ini adalah huruf-huruf yang bertugas menasabkan isim dan merafakkan khabar. Apa saja 6 huruf tersebut? Yang pertama inna. Huruf yang pertama inna. Yang kedua wa anna, huruf anna. Yang ketiga ka'anna. Yang keempat lakinna. Yang kelima walaita, huruf laita. Dan yang keenam la'alla. Jadi keenam-enam daripada huruf ini semuanya bertugas merafakkan isim dan menasabkan khabar. Kita berikan contoh satu saja karena ini khusus bagi pemula. Jadi contoh yang kita buat adalah contoh menggunakan huruf inna. Tadi tugasnya adalah menasab isim, merafakkan khabar. Kalau kita berikan contoh, inna Zaidan qa'imun. Jadi contoh ini bisa antum lihat di bawah, yaitu di dalam deskripsi, yang tulisannya adalah inna Zaidan qa'imun. Inna adalah huruf yang bertugas menasabkan isim. Yang menjadi isim adalah Zaidan. Maka Zaidan dibaca mansub atau berbaris fathah. Kemudian yang menjadi khabarnya adalah qa'imun. Qa'imun dibaca rafa, dibaca marfu atau dhammah karena dia menjadi khabar daripada inna. Kita ulangi. Inna Zaidan qa'imun. Inna tugasnya menasabkan isim. Mana isimnya? Isimnya adalah Zaidan. Maka kita baca inna Zaidan. Kemudian bertugas lagi, amalannya lagi, yaitu merafakkan khabar. Mana khabarnya? Khabarnya yaitu qa'imun. Zaidan kita baca fathah karena dia menjadi isim inna. Sedangkan qa'imun menjadi khabar daripada inna. Maka kita baca dhammah atau marfu'. Jadi itu salah satu daripada contoh huruf-huruf yang menasabkan isim, merafakkan khabar. Adapun yang lainnya semuanya nanti dapat dikiaskan dengan contoh yang telah kita sebutkan ini. Jadi apabila ada pertanyaan yang kurang dipahami atau tidak dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sekarang kita lanjutkan kajian daripada kitab Matan Awamil Jarjani, yaitu memasuki nauk yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nau'us salisu harfani yarfa'anil isma wa yansibanil khabara. Dan bermula nauk yang ketiga itu 2 huruf. Nauk yang ketiga ini adalah 2 huruf. Yarfa'anil isma, yang merafakkan akan isim, wa yansibanil khabara, dan yang menasabkan akan khabar. Nauk yang ketiga adalah 2 huruf yang tugasnya, fungsinya merafakkan isim dan menasabkan khabar.
Jadi nok yang ketiga ini adalah kebalikan daripada nok yang kedua. Huruf yang dua tersebut adalah wahuma, ma, wala, dan bermula keduanya huruf itu huruf ma dan huruf la. Jadi jumlah nok yang ketiga yang berfungsi merafakkan isim, menasabkan khabar, hurufnya hanya dua, yaitu huruf ma dan huruf la. Jadi kita berikan contoh, nanti contohnya bisa dilihat di dalam deskripsi di bawah. Bisa dilihat di dalam deskripsi. Contohnya misalnya ma zaidun qa'iman. Ma zaidun qa'iman. Tidaklah Zaid itu yang berdiri. Jadi ma adalah huruf yang bertugas merafakkan isim, menasabkan khabar. Zaidun sebagai isim daripada ma, kemudian qa'iman adalah sebagai khabar daripada ma. Jadi kalau kita i'rab ma zaidun qa'iman, ma adalah huruf yang bertugas merafakkan isim, menasabkan khabar. Zaidun sebagai isimnya, qa'iman sebagai khabarnya. Jadi ma di sini bermakna tidak atau ma nafi. Begitu juga contoh yang ada pada la bisa dikiaskan sendiri. Misalnya la zaidun qa'iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Matan Awamil Jarjani. Sekarang masuk nok yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naw'ur rabi'u hurufun tansibul isma faqat wa hiya sab'atu ahrufin. Dan bermula nok yang keempat itu beberapa huruf. Jadi nok yang keempat ini ada beberapa huruf. Tansibul isma yang menasabkan isim, faqat sahaja, yaitu beberapa huruf yang berfungsi atau bertugas menasabkan isim sahaja. Jadi itu tugasnya. Adapun jumlah hurufnya wahya sab'atu ahrufin, dan bermula dianya nok yang keempat ini ataupun huruf-huruf yang bertugas menasabkan isim itu jumlahnya ada 7 huruf. Yaitu yang pertama al-wawu. Yang pertama waw, wa illa dan illa, wal ya dan ya, wa aya, wa haya, wa ay, wa hamdah. Jadi waw, illa, ya, aya, haya, ay, dan hamdah. Semuanya hurufnya berjumlah 7. Kita ulangi lagi, nok yang keempat adalah huruf-huruf yang bertugas menasabkan isim sahaja. Menasabkan isim sahaja. Contohnya kita buatkan satu contoh, nanti contoh yang lain bisa dikiaskan sendiri. Contohnya contoh yang ada pada huruf waw. Waw yang bertugas menasabkan isim sahaja, misalnya istawal ma'u wal khashbata. Istawal ma'u wal khashbata. Telah setaralah air beserta kayu. Telah bersamaanlah air beserta kayu. Jadi yang waw di sini wal khashbata adalah waw yang bertugas menasabkan isim sahaja. Oleh karena itu khashbata diberikan baris fathah karena dimasuki oleh waw yang bertugas menasabkan isim, dan waw ini disebut dengan waw ma'iyah. Istawal ma'u wal khashbata, telah bersamaanlah air beserta kayu. Maksudnya maksud daripada contoh adalah telah sama, telah rata antara ukuran air dan ukuran kayu. Misalnya ada satu kayu yang tertancap di tanah, kemudian datang air besar ataupun banjir sehingga air itu sudah setara
dengan bagian daripada ujung kayu. Itu maksud daripada contoh. Tapi yang kita perlukan adalah pada contoh wal khashbata. Waw adalah isim yang huruf yang bertugas menasabkan isim sahaja. Khashbata adalah isim yang mansub dengan adanya huruf waw, dengan dimasuki huruf waw. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan daripada kajian kitab Matan Awamil Jarjani. Sekarang kita memasuki nok yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'ul khamisu hurufun tansibul fi'lal mudhari'a. Dan bermula nok yang kelima itu beberapa huruf yang menasabkan ia beberapa huruf akan fi'il mudhari'. Nok yang kelima ini adalah huruf-huruf yang berfungsi atau beramal menasabkan fi'il mudhari'. Adapun jumlah hurufnya wahia arba'atu ahrufin, dan bermula dianya huruf-huruf tersebut itu 4 huruf. Jumlah hurufnya ada 4 huruf, yaitu an, walan, wakai, wa iza. Yang pertama an, yang kedua lan, yang ketiga kai, dan yang keempat iza. Kita berikan satu contoh saja, contoh yang lainnya bisa dikiaskan sendiri. Yaitu contoh, kita ambil contoh yang pertama, yaitu contoh huruf an. Untuk tulisannya bisa dilihat di bawah di kolom deskripsi. Misalnya Zaidun ay yaquma. Zaidun ay yaquma, bermula Zaid itu bahwa berdiri ia Zaid. Zaidun adalah di i'rab sebagai mubtada. Kemudian an adalah huruf yang bertugas menasabkan fi'il mudhari'. Yaquma yaquma adalah sebagai fi'il mudhari' yang mansub dengan an. Jadi yang menjadi tujuan kita, perhatian kita di sini an. An adalah huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Yaquma adalah fi'il mudhari' yang telah dinasabkan oleh huruf an. Kemudian jumlah an beserta huruf an beserta jumlah fi'il dan fa'ilnya diberikan sebagai khabar daripada mubtada. Mubtada yang tadi adalah Zaidun ayyaquma. Ayyaquma jumlah fi'il dan fa'il beserta annya dijadikan sebagai khabarnya Zaidun atau khabarnya mubtada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan pembahasan kitab Awamil Jarjani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naw'u sadisu hurufun tajzimul fi'lal mudhari'a wa hiya 5 ahrufin. Dan bermula naw' yang ke-7 dan bermula naw' yang ke-6 itu beberapa huruf yang menjazamkan ianya huruf akan fi'il mudhari'. Naw' yang ke-6 yaitu huruf-huruf yang bertugas menjazamkan fi'il mudhari'. Berapa jumlah hurufnya? Wahia 5 ahrufin, dan bermula dianya itu 5 huruf. Jumlah hurufnya ada 5, yaitu in, walam, yaitu in, walam, walamma, walamul amri, wala fin nahyi. Nok yang ke-6 yaitu huruf yang bertugas menjazamkan fi'il mudhari'. Jumlah hurufnya ada 5, in, lam, lamma, lam amar, lam pada nahi. Nah, ini yang perlu dihafalkan terlebih dahulu. Yang pertama kita pahami terlebih dahulu
yang bahwa no yang keenam adalah huruf-huruf yang menjazamkan fi'il mudhari'. Kemudian kita hafalkan yang bahwa hurufnya berjumlah 5 huruf, yaitu in, lam, lamma, lam amar, dan la fin nahi, yaitu la nahi. Contohnya kita ambil satu contoh saja terlebih dahulu. Contoh daripada in, contoh kalimatnya in tadribni adribka. In tadribni adribka. Nah, nanti tulisannya bisa dilihat di bawah, yaitu di kolom deskripsi. Nah, untuk contohnya dilihat di bawah di kolom deskripsi. In tadribni adribka. Jika engkau memukul akan aku, niscaya akan aku pukul akan engkau. Jadi in di sini adalah huruf yang menjazamkan fi'il mudhari'. Jadi kalau kita i'rab in tadribni adribka, in adalah huruf yang menjazamkan fi'il mudhari'. Tadribni, tadrib adalah fi'il mudhari' yang majzum dengan in. Nun wiqayah, ya adalah ya mutakallim. Kemudian adribni adalah jawab daripada in, karena in selain dia huruf yang menjazamkan, dia juga berfaedah sebagai huruf syarat yang membutuhkan kepada jawab syarat. Adrib adalah jawab daripada syarat in, maka dia juga dijazamkan. Adrib. Kaf adalah dhamir khitab yang menjadi maf'ul daripada adrib. Nah, jadi in kita ulangi yang lebih lengkap. In adalah huruf yang menjazamkan fi'il mudhari'. Tadrib adalah fi'il mudhari' yang majzum dengan in. Dhamir dalamnya, takdirnya anta. Kemudian nun wiqayah, ya mutakallim yang menjadi maf'ulnya. Adrib adalah fi'il mudhari' majzum sebagai jawab syarat in. Ya. Dhamir dalam, takdirnya ana. Kemudian kaf, huruf khitab yang di-i'rab sebagai maf'ulnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan kajian kitab Matan Awamil Jurjani. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naw'u sabi'u asma'un tajzimul fi'lainil mudhari'aini ala ma'na'in. Wahia tis'atu asma'in. Dan bermula no' yang ketujuh itu beberapa isim. No' yang ketujuh ini dia adalah beberapa isim, berbeda dengan no' yang sebelumnya yang merupakan huruf. No' yang ketujuh adalah beberapa isim, itu beberapa isim tajzimul fi'lainil mudhari'aini yang menjazamkan ia akan dua fi'il yang mudhari'. No' yang ketujuh adalah isim-isim yang berfaedah atau bertugas menjazamkan dua fi'il mudhari' ala ma'nain, di atas ma'nain. Maksudnya dia mengandung faedah yang dikandung oleh in. Mengandung makna yang dikandung oleh in, yaitu makna syarat. No' yang ketujuh adalah isim-isim yang menjazamkan dua fi'il mudhari' yang bermakna in. Adapun jumlah hurufnya, jumlah fi'ilnya wahya tis'atu asma'in, dan bermula dianya itu ada 9 isim, yaitu man, wama, wa ayyu, wa mata, wa mahma, wa aina, wa anna, wa haitsuma, wa idma. Ya, jadi ke-9 daripada isim ini semuanya bertugas menjazamkan
dua fi'il mudhari' dan dia mengandung makna in, yaitu bermakna syarat, yaitu ma, ayu, mata, mahma, ayyana, anna, haitsuma, izma. Kita berikan contoh satu saja seperti biasa. Kita ambil contoh yang pertama, man. Contohnya, man ya'mal su'an yujza bih. Bermula seseorang, siapa saja yang beramal akan keburukan niscaya dibalaskan akannya seseorang dengannya keburukan tersebut. May ya'mal su'an yujza bih. Jadi i'rabnya man adalah isim yang menjazamkan dua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pertama yang dijazamkan adalah ya'mal. Ya'mal dibaca dengan jazam, majzum, yaitu majzum dengan huruf man. Kemudian fi'il mudhari' yang kedua yaitu yujza, juga dijazamkan dengan dibuang huruf akhir karena dia merupakan fi'il mudhari' mu'tal ya. Kita ulangi i'rab yang lengkap. Man ya'mal su'an yujza bih, bermula siman, bermula seseorang, siapa saja yang beramal akan kebaikan niscaya dibalaskan akannya seseorang tersebut dengannya keburukan. Man isim yang menjazamkan dua fi'il mudhari'. Ya'mal fi'il mudhari' majzum dengan man. Dhamir dalam takdirnya huwa. Su'an sebagai maf'ul, sebagai maf'ulnya. Hukum daripada maf'ul adalah mansub. Yujza adalah fi'il mudhari' majzum, fi'il mudhari' yang majhul dan yang majzum dengan man. Dhamir dalam takdirnya huwa, yaitu sebagai naib fa'il. Bi huruf jar, hi isim dhamir, dibina di atas kasrah pada mahal jar, majrur dengan bi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang budiman, yang dimuliakan Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelanjutan daripada pembacaan kitab Matan Awamil Jurjani. Jadi kami informasikan kepada semua teman-teman, kepada sahabat semuanya, sebenarnya untuk bisa membaca kitab kuning yang tanpa ada harkat itu tidak sulit. Apabila kita mau belajar dengan tekun, dengan tekad yang tinggi, kita hafalkan kitab-kitab yang kecil, terutama yang perlu dihafal adalah kitab yang sedang kita baca ini, yaitu kitab Awamil Jurjani. Kemudian setelah lancar menghafal kitab Awamil Jurjani ini, sambil kita mempelajari i'rab sedikit demi sedikit, kemudian kita lanjutkan menghafal kitab Matan Jurumiyah, sambil kita juga menghafal tasrif dan mengkaji kitab Matan Bina, yaitu faedah bab di dalam ilmu tasrif. Mudah-mudahan apabila kita menghafal kitab-kitab tersebut sambil kita terus belajar, insya Allah kita akan bisa membaca kitab kuning yang tanpa harokat. Jadi langsung saja kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naw'us saminu asma'un tansibu ala tamyizi asma'a nakiratin. Dan bermula nok yang ke-8 itu beberapa isim. Nok yang ke-8 ini dia beberapa isim juga seperti nok sebelumnya. Apa tugasnya? Tansibu ala tamyizi asma'a nakiratin, yang bertugas menasabkan di atas tamyiz akan
isim-isim nakirah yang bertugas menasabkan isim-isim nakirah di atas tamyiz. Nok yang ke-8 adalah isim-isim yang menasabkan isim nakirah yang isim nakirah tersebut di-i'rab sebagai tamyiz. Berapa jumlah hurufnya? Wahya arba'atu asma'in, dan bermula dianya itu ada 4 isim. Yang pertama, ahaduha, bermula yang pertamanya daripada 4. Asyaratun iza rukibat ma'a ahadin awisnaini ila tis'atin. Lafal asyarah apabila ditarkibkan, digabungkan beserta 1 atau digabung beserta 2 hingga 9. Maksudnya digabung beserta 1 atau 2 atau 3 atau 4 hingga seterusnya sampai 9. Nah, jadi kalau sudah digabung itu untuk lebih mudah kita pahami, lafal 10 apabila digabung dengan 1 maka menjadi 11, digabung dengan 2 menjadi 12. Jadi yang perlu dijelaskan di sini, disampaikan oleh musannif di sini, yaitu maksudnya adalah yang pertama lafal 11, lafal 12 hingga lafal 19. Kemudian wa asyruna ila tis'ina, dan lafal asyruna yang hingga kepada lafal 90. Berarti lafal 20 digabung dengan 1, lafal 20 digabung dengan 2 hingga 90. Lafal 90 digabung dengan 3 dengan 4. Nah, untuk lebih ringkasnya, yang pertama daripada isim yang menasabkan isim nakirah di atas tamyiz yaitu lafal 11, 12, 13 hingga seterusnya sampai kepada 99. Itu yang pertama. Yang kedua wakam dan kam, dan yang ketiga waka'ayyin yaitu ka'ayyin, kalimat ka'ayyin, dan yang keempat wakaza yaitu kalimat kaza. Nah, jadi hurufnya, isim-isimnya semuanya ada 4, yaitu lafal 11 hingga 99, kam dan ka'ayyin dan kaza. Kita berikan satu contoh. Contoh lafal 11 misalnya. Contohnya ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Aku melihat akan 11 bintang. Ra'aitu fi'il dan fa'il itu dhamir muttasil yang di-i'rab sebagai fa'ilnya. Ahada asyara isim adad murakkab yang di-i'rab sebagai maf'ul daripada ra'aitu. Kaukaban tamyiz. Tamyiz kepada ahada asyara. Karena tadi dikatakan isim ini adalah isim yang menasab isim-isim nakirah sebagai tamyiz. Jadi kaukaban ini adalah isim nakirah. Dia dijadikan sebagai tamyiz. Nah, siapa yang menjadikan kepada tamyiz? Yaitu lafal ahada asyara. Ahada asyara adalah isim yang menasabkan isim nakirah. Mana isim nakirahnya? Kaukaban. Sebagai apa di-i'rabkan kaukaban? Sebagai tamyiz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan daripada kajian kitab Matan Awamil Jurjani. Mudah-mudahan para sahabat semua selalu dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami kitab-kitab karya para alim ulama. Jadi untuk teman-teman semua, kita ulangi lagi sekali lagi yang bahwa untuk memahami kitab kuning tanpa harkat itu, rumus yang pertama itu tidak perlu banyak mikir. Maksudnya tidak perlu memikirkan ini sulit, itu sulit, banyak kitab yang harus dipelajari. Tidak perlu demikian. Nah, yang penting kita fokus dulu terhadap kitab yang kecil, kita menghafal, kita terus berusaha untuk memahaminya. Kemudian kita menghafalnya sampai benar-benar terhafal, kemudian sampai benar-benar paham, kemudian kita lanjutkan
kepada tingkatan yang selanjutnya. Jadi tingkatan kitab yang perlu kita pahami itu yang pertama kitab Awamil Jarjani. Kemudian setelah menghafal dan paham atau khatam mengajinya, maka kita lanjutkan kepada kitab Ajurumiyah sambil memahami dan menghafalnya. Kemudian kita lanjutkan kepada Mukhtasar Jiddan dan kepada kitab Kawakibud Durriyah atau kitab Mutammimah Ajurumiyah. Dan insya Allah apabila kita sudah paham Mutammimah Al-Jurumiyah, sudah kita hafal, sudah kita pahami, insya Allah kitab-kitab lainnya bisa kita baca sendiri insya Allah. Langsung kita lanjutkan. Wa naw'u tasi'u kalimatun tusamma asma'al af'ali ba'duha yarfa'u wa ba'duha yansibu. Dan bermula nok yang ke-9 itu beberapa kalimat. Tusamma asma'al af'ali yang dinamakan akan kalimat tersebut akan isim-isim fi'il. Jadi nok yang ke-9 adalah kalimat-kalimat yang dinamakan sebagai isim fi'il. Ba'duha yarfa'u wa ba'duha yansibu. Bermula sebahagiannya kalimat-kalimat tersebut berfaedah atau bertugas merafa'kan, dan sebahagiannya yang lain bertugas menasabkan. Jadi nok yang ke-9 ini terbagi kepada dua, yaitu isim fi'il yang dibagi dua. Sebahagiannya, bagian pertama yaitu bertugas merafa'kan, bagian yang kedua yaitu yang bertugas menasabkan. Adapun jumlah keseluruhannya wahya tis'u kalimatin, dan bermula dianya itu ada 9 kalimat. Jadi jumlahnya semua ada 9. 9 itu nanti dibagi menjadi dua bagian, sebahagian bertugas merafa'kan, sebahagian yang lain bertugas menasabkan. An-nasibu minha situ kalimatin, bermula yang bertugas menasabkan daripadanya, yaitu daripadanya 9 itu 6 kalimat. Jadi yang bertugas menasabkan ada 6 kalimat, mana saja? Ruwaida wa balha wa alaika wa dunaka wa ha'a wa hayyahal. Yaitu kalimat yang pertama ruwaida, yang kedua balha, yang ketiga alaika, yang keempat dunaka, yang kelima ha'a, yang keenam hayyahal. Kemudian selanjutnya warrafi'atu minha salasatu kalimatin, dan bermula yang bertugas merafa'kan daripadanya 9 itu ada 3 kalimat, mana saja? Hayhata wa sar'ana wa syattana, yaitu kalimat hayhata dan kalimat sar'ana dan kalimat syattana. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan daripada kajian kitab Matan Awamil Jurjani. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada para sahabat, para teman-teman semuanya yang telah setia mengikuti kajian-kajian yang ada di dalam channel ini. Mudah-mudahan kita semua yang mengikuti diberikan rahmat dan karunia oleh Allah, diberikan kepahaman dalam memahami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naw'ul 'ashiru af'alun naqisatun tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Dan bermula nok yang ke-10 itu beberapa fi'il naqisah yang fungsinya merafa'kan isim dan menasabkan akan khabar. Berapa jumlah fi'ilnya? Wahia 13 fi'lan. Dan bermula dianya itu ada 13 fi'il. Nok yang ke-10 adalah fi'il naqisah atau fi'il naqis. Tugasnya apa? Merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Jumlah fi'ilnya ada 13 fi'il. Yaitu kana wa sara wa asbaha wa amtha wa adha. Wa dhalla wa bata wa mazala wa ma bariha wa ma infakka wa ma fati'a wa ma dama wa laisa wa ma yutasarrafu minhunna.
yaitu jumlah hurufnya ada 13, yaitu kana, shara, asbaha, amsa, adha, dhalla, bata, ma zala, ma bariha, ma infakka, ma fati'a, ma dama, laisa. Wa ma yatasarrafu minhunna maksudnya dan sesuatu atau barang-barang yang ditasrifkan daripadanya semuanya tiap-tiap. Nah, jadi fi'il naqisah ini yang di belakang itu jumlahnya 13. Begitu juga yang ditasrifkan dari fi'il yang 13 ini. Jadi semuanya termasuk ke dalam fi'il naqisah. Kita buatkan satu contoh, kita jelaskan satu contoh saja, yang lain dikiaskan sendiri. Yaitu contoh daripada kana. Contoh daripada kana yaitu kanallahu ghafurar rahima. Kanallahu ghafurar rahima. Adalah Allah itu yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kanallahu ghafurar rahima. Untuk tulisannya bisa dilihat di kolom deskripsi. Kanallahu ghafurar rahima. Kana adalah fi'il naqisah. Tugasnya merafakkan isim, menasabkan khabar. Allahu sebagai isim daripada kana atau isim kana yang marfu'. Nah, karena dia merafakkan isim. Allahu isim kana yang marfu'. Kemudian ghafuran adalah sebagai khabarnya kana, maka dibaca dengan nasab atau mansub. Nah, ghafura mansub karena dia jatuh sebagai khabarnya kana. Rahima disifatkan kepada ghafura. Nah, disifat kepada ghafura. Juga dibaca sebagai mansub atau nasab karena hukum daripada sifat itu mengikuti mausuf. Sebagaimana mausufnya yaitu ghafura dinasabkan, maka rahima juga dinasabkan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan rahmat dan karunia Allah kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Matan Awamil Jarjani. Kitab Awamil Jarjani ini adalah kitab yang dipelajari di kelas 1 di ma'had atau pesantren atau dayah-dayah yang ada di Aceh. Tapi kalau pesantren atau ma'had yang ada di luar Aceh kami kurang paham. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua yang telah setia mengikuti kajian-kajian di dalam channel ini. Jadi untuk memahami kitab kuning, untuk bisa membaca kitab kuning, kitab gundul itu, rumusnya cuma 2 saja, yaitu menghafal kitab-kitab kecil, apakah kitab nahwu atau saraf. Kemudian juga menghafal tasrif sampai benar-benar terhafal, sambil kita terus belajar pada guru-guru, yaitu dengan membaca kitab-kitab lainnya. Nah, jadi insya Allah kalau kita rutin setahun 2 tahun insya Allah telah bisa membaca kitab kuning. Langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naw'ul 'adi 'asyara af'alun tusamma af'alul muqarabati. Tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Dan bermula no' yang ke-11 itu beberapa fi'il yang dinamakan akannya fi'il akan fi'il muqarabah. Jadi no' yang ke-11 adalah beberapa fi'il yang dinamakan sebagai fi'il muqarabah.
Muqarabah kalau diartikan secara logat berhampiran, berdekatan, atau hampir terjadi. Tugasnya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabara, bertugas atau beramal merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Berapa jumlah fiilnya? Wahya arba'atu af'alin, dan bermula dianya fiil-fiil itu 4 fiil, yaitu asa, wa kada, wa ausyaka, wa karaba. Asa, kada, ausyaka, dan karaba. Jadi cuman ada 4 fiil. Nah, ini dihafal, semuanya dihafal agar mudah untuk memahami. Kita berikan satu contoh saja, yaitu contoh asa. Asa Zaidun ay yakhruja. Asa Zaidun ay yakhruja. Asa fiil yang fiil muqarabah, amalannya merafa'kan isim, menasabkan khabar. Zaidun sebagai isimnya, maka dibaca dengan rafa'. Ay yakhruja, an huruf nasab, huruf menasabkan fi'il mudhari'. Yakhruja fi'il mudhari' mansub dengan an. Jumlah an beserta fi'il dan fa'il. Nah, jumlah ay yakhruja dijadikan sebagai khabar daripada asa. Tidak ada mahal baginya i'rab. Nah, jumlah keseluruhan daripada kalimat an dan yakhruja, atau jumlah an beserta fi'il dan fa'ilnya, dijadikan sebagai khabarnya asa. Nah, jadi untuk contohnya bisa dilihat di bawah, yaitu di kolom deskripsi. Kita ulangi, asa Zaidun ay yakhruja. Asa adalah fi'il muqarabah, beramal merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Zaidun sebagai isim, maka dibaca rafa'. Ay yakhruja, an huruf nasab, yakhruja mansub dengan an. Jumlah an beserta fi'il dan fa'il dijadikan sebagai khabarnya asa. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bisa melanjutkan kajian daripada kitab Matan Awamil Jarjani dengan rahmat dan karunia Allah Ta'ala. Sekarang memasuki nok yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naw'u tsani asyara af'alul madhi waz zammi tarfa'u ismal jinsi al-ma'rufi bil alifi wal lami wal makhsusi bil madhi waz zammi wa hiya arba'atu af'alin. Dan bermula nok yang ke-12 itu beberapa fi'il madah dan zam. Nok yang ke-12 ini dinamakan dengan fi'il madah dan zam, atau fi'il madah dan fi'il zam. Apa tugas atau fungsi daripada fi'il madah dan zam? Tarfa'u ismal jinsi al-ma'rufi bil alifi wal lami, yang merafa' ianya fi'il madah dan zam akan isim jenis yang dimakrifahkan dengan alif lam. Fungsinya merafa'kan isim jenis yang isim jenis tersebut dimakrifahkan dengan alif lam, yaitu dimasuki oleh alif lam. Wal makhsusi bil zammi bil madhi wal zammi, dan yang dikhususkan akannya isim jenis tersebut dengan madah, dengan pujian, wazammi, dan dengan celaan. Maksudnya yang dikhusus, apakah dia dikhususkan dengan pujian ataupun
dikhususkan dengan celaan. Jadi waw di sini maknanya au. Wal makhsusi bil madhi wal zammi, waw yang ada pada wal zammi adalah bermakna au. Nah, karena maksudnya yang dikhususkan dengan pujian ataupun dengan celaan. Ada berapa hurufnya? Nah, berapa jumlah hurufnya? Berapa jumlah fiilnya? Wahia arba'atu af'alin, dan bermula dianya itu ada 4 segala fiil. Jumlah fiil madah dan zam jumlahnya adalah 4, yaitu ni'ma wa bi'sa wa sa'a wa habbaza. Ni'ma dan bi'sa dan sa'a dan habaza. Ini keempat ini disebut dengan fiil madah dan zam. Maksudnya fiil yang bertugas merafakkan isim jenis yang dimakrifahkan dengan alif lam, dan isim jenis tersebut dikhususkan baik dia dengan pujian ataupun dengan celaan. Kita ambil contoh yang pertama, yaitu contoh ni'ma. Contohnya, ni'mar rajulu Zaidun. Sebagus-bagus lelaki itu Zaid. Ni'mar rajulu Zaidun. Bagaimana cara mengi'rab ni'mar rajulu Zaidun? Ni'ma adalah fi'il madah. Tugasnya merafakkan isim jenis. Tugasnya merafakkan isim jenis. Ar-rajulu Ar-rajulu. Kita ulangi sekali lagi. Ni'mar rajulu Zaidun. Sebaik-baik lelaki itu Zaid. Ni'ma adalah fi'il madhi daripada fi'il madah. Ar-rajulu sebagai fa'ilnya yang marfu', tanda rafa'nya dhammah yang zahir pada akhirnya. Jumlah daripada fi'il dan fa'il dijadikan sebagai khabar muqaddam. Kemudian Zaidun adalah sebagai mubtada muakhar. Mubtada muakhar yang dikhususkan dengan pujian. Kita ulangi lagi sekali lagi biar lebih mengerti. Ni'mar rajulu Zaidun. Ni'ma adalah fi'il madhi. Ni'ma adalah fi'il madhi. Untuk contohnya bisa dilihat di bawah deskripsi. Ni'mar rajulu Zaidun. Ni'ma sebagai fi'il madhi daripada fi'il madah. Ar-rajulu sebagai fa'ilnya yang marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah yang zahir pada akhirnya. Jumlah daripada fi'il dan fa'ilnya dijadikan sebagai khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Kemudian Zaidun adalah sebagai khabar, sebagai mubtada. Zaidun sebagai mubtada yang muakhar yang dikhususkan dengan pujian. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar para pendengar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian daripada kitab Matan Awamil Jarjani. Sekarang masuk kepada nauk yang ke-13, yaitu nauk yang terakhir daripada amil-amil yang simai. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nau'u tsalisu wan nau'u tsalisa asyara af'alu syakki wal yaqini tadkhulu ala ismaini thanihima ibaratun anil awwali wa tansibuhuma ala al maf'ulaini wa hiya sab'atu af'alin.
Dan bermula no yang ke-13 itu fiil-fiil syak dan fiil yakin. No yang ke-13 dinamakan dengan fiil syak dan fiil yakin. Tadkhulu ala ismaini, yang masuk fiil syak dan yakin tersebut kepada dua isim. Sanihima ibaratun anil awwali, yang kedua daripadanya dua isim itu adalah nama lain daripada yang pertama. Adapun tugasnya watansibuhuma 'alal maf'ulaini, dan menasab ianya fiil syak dan yakin akan keduanya isim, ala maf'ulaini, di atas dua maf'ul. Maksudnya menasabkan isim yang dijadikan sebagai dua maf'ul bagi fi'il tersebut. Ada berapa jumlahnya? Wahya sab'atu af'alin, dan bermula dianya itu ada 7 fi'il. No yang ke-13 adalah fi'il syak dan fi'il yakin yang masuk kepada dua isim. Isim yang kedua daripada keduanya isim adalah ibarat daripada isim yang pertama atau nama lain daripada isim yang pertama. Tugas fi'il syak dan yakin adalah menasabkan dua isim tersebut yang di-i'rab sebagai maf'ul. Jumlahnya ada 7, yaitu hasibtu, yang pertama hasibtu, wa khiltu, yang kedua khiltu, wa dhanantu, yang ketiga dhanantu, wa ra'aitu, yang keempat ra'aitu, wa alimtu, yang kelima alimtu, wa wajadtu, yang keenam wajadtu, wa za'amtu, dan yang ketujuh za'amtu. Jadi untuk lebih mudah dipahami, kita berikan satu contoh, yaitu contoh hasibtu. Untuk tulisannya bisa dilihat di bawah kolom deskripsi. Contohnya yaitu hasibtu Zaidan qa'iman. Aku menyangka akan Zaid akan yang berdiri. Jadi hasibtu kalau di i'rab adalah dia sebagai fi'il syak dan yakin. Hasibtu adalah fi'il syak. Jadi di sini jumlah daripada 7 fi'il ini adalah fi'il syak dan yakin. Akan tetapi satu persatunya itu ada yang berfaedah syak, ada yang berfaedah sebagai yakin. Adapun hasibtu adalah fi'il syak. Hasibtu adalah fi'il syak. Tugasnya menasabkan dua maf'ul, yaitu Zaidan dan qa'iman. Maka hasibtu Zaidan qa'iman, Zaidan sebagai maf'ul yang pertama, qa'iman sebagai maf'ul daripada hasibtu yang kedua. Kita ulangi. Hasibtu Zaidan qa'iman, i'rabnya hasibtu adalah fi'il syak. Fi'il syak. Tu dijadikan sebagai fa'ilnya. Kemudian Zaidan sebagai maf'ul yang pertama, qa'iman sebagai maf'ul yang kedua. Di dalam penjelasan tadi dikatakan yang kedua daripada dua isim tersebut nama lain daripada isim yang pertama. Jadi isim yang kedua adalah qa'iman, isim yang pertama adalah Zaidan. Qa'iman adalah nama lain daripada Zaid. Aku menyangka akan Zaid akan yang berdiri. Jadi yang berdiri itu adalah juga Zaid. Zaid adalah yang berdiri. Ini maksud daripada yang kedua daripada isim tersebut adalah ibarat daripada isim yang pertama. Maksudnya antara kedua isim tersebut adalah zatnya bersatu pada zat. Zaidan adalah qa'iman, qa'iman adalah Zaidan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan daripada kajian kitab Matan Awamil Jarjani. Sekarang kita memasuki kepada amil qiyasiyah. Jadi sebelumnya pada awal kitab telah dijelaskan oleh musannaf bahwa amil di dalam kitab Awamil ini ada 191 amil dinamakan dengan amil Simai, kemudian 7 amil dinamakan dengan amil qiyasi. Kemudian selanjutnya 2 amil sebagai amil maknawi yang apabila dijumlahkan berjumlah 100 amil. Nah, sekarang kita memasuki amil qiyasiyah yang berjumlah 7. Bismillahirrahmanirrahim, wal qiyasiyatu minha sab'atun. Dan bermula amil qiyasiyah daripadanya 100 itu 7. Amil qiyasiyah itu berjumlah 7 amil. Apa saja? Ahaduha al-fi'lu 'alal itlaq. Yang pertamanya 7 itu fi'il di atas itlaq. Maksudnya fi'il secara mutlak. Apakah dia fi'il madhi, fi'il amar, ataupun fi'il mudhari'. Nah, jadi fi'il secara mutlak itu dikatakan dengan amil qiyasi. Yang kedua wa ismul fa'ili, yang kedua isim fa'il. Yang ketiga wa ismul maf'uli, isim maf'ul. Yang keempat wa sifatul musyabbahah dan sifat musyabbahah. Yang kelima wal masdaru dan masdar. Yang keenam, nah, jadi masdar di sini, cetakan kitab di sini 2 kali dituliskan masdar. Kalau ada cetakan yang seperti ini boleh dihapus salah satunya karena telah kelebihannya. Jadi yang kelima adalah masdar, yang keenam wa kullu ismin udhifa ila ismin akhar, dan setiap isim yang diidhafahkan kepada isim lain. Itu juga dikatakan dengan amil qiyasi. Yang ketujuh wa kullu ismin tammin wastaghna 'anil idhafah. Dan setiap isim yang telah sempurna, yang terkaya dia daripada idhafah. Jadi 7 macam ini dinamakan dengan amil qiyasi. Amil yang boleh dikiaskan kepada contoh-contoh yang lainnya. Berbeda dengan amil yang simai yang telah lalu, itu tidak boleh dikiaskan. Tapi tertawakuf dia kepada simak, kepada mendengar ataupun melihat kalam orang Arab. Kemudian wal ma'nawiyatu minha isnani. Dan bermula ma'nawiyah daripadanya 100. Nah, jadi yang terakhir amil ma'nawiyah. Amil ma'nawi itu ada 2. Dan bermula amil ma'nawiyah daripadanya 100 itu 2. Yang pertama al-amilu fil mubtada'i wal khabari wa huwal ibtida'. Amil yang pertama amil yang ada pada mubtada dan khabar yang dinamakan dengan ibtida'. Nah, jadi itu adalah amil maknawi. Amil yang tidak dapat dilihat. Tidak dapat dilihat dengan diperdapatkan dengan panca indera. Yang pertama amil yang ada pada mubtada dan khabar yang kita namakan dengan ibtida'. Kemudian yang kedua wal amilu fil mudhari'i wa huwa wuqu'uhu mawqi'al ismi nahu zaidun yadribu fi mawdi'i zaidun daribun. Yang kedua amil yang ada pada fi'il mudhari' dan bermula dianya amil tersebut itu jatuhnya amil pada tempat jatuhnya isim. Seumpama zaidun yadribu. Seumpama contoh zaidun yadribu. Nah, zaidun yadribu ini adalah pada tempat jatuhnya zaidun daribun. Jadi ketika dikatakan zaidun yadribu, seolah-olah maknanya adalah zaidun daribun. Nah, ini yang kedua.
Yang kedua, amil yang ada pada fi'il mudhari yang jatuh dia pada tempat jatuh isim, contohnya Zaidun yadribun yang jatuh pada tempat jatuhnya Zaidun dharibun. Dikatakan Zaidun yadribu seolah-olah dia bermakna Zaidun dharibun. Fahazihi mi'atu amilin la yastaghni as-saghiru wal kabiru wal rafi'u wal wadhi'u an ma'rifatiha wa isti'maliha fi ma'mulatiha. Dan maka bermula ini itu 100 amil. Jadi jumlah semuanya dalam kitab ini telah berjumlah 100 jumlah amil yang tidak terkaya orang kecil dan orang besar, orang yang tinggi, orang yang rendah, daripada mengenalnya amil yang 100 ini dan mempergunakannya, memakainya pada segala ma'mul-ma'mulnya amil. Jadi amil yang telah dijelaskan di dalam kitab ini yang berjumlah 100 itu adalah amil yang sangat penting. Baik bagi orang yang kecil, bagi para mubtadi, para pemula, orang-orang yang telah besar, orang-orang yang telah luas wawasannya di dalam ilmu, orang yang tinggi, orang yang rendah, semuanya berhajat kepada mengenal amil ini untuk bisa membaca kitab. Berhajat untuk mengenalnya dan memakainya pada segala ma'mul-ma'mul daripada amil tersebut. Itu kata musannif. Kemudian musannif melanjutkan wa auradana bayanaha ala tariqil hisab wal adad. Dan kami datangkan akan menjelaskannya amil 100 tersebut di atas jalan hitungan dan bilangan. Wabillahi taufiq, dan hanya kepada Allah itu taufik. Hanyalah Allah yang dapat atau yang bisa memberikan taufik kepada hambanya. Sekian pembahasan kita yang terakhir daripada kajian kitab Matan Awamil Jarjani. Mudah-mudahan kajian kita ini bisa bermanfaat, bisa berguna bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab.